perfect tense. Adik-adik tahu nggak apa present perfect tense itu? Nah, present perfect tense is a tense that is used to express past event that has present consequences. Nah, apa artinya? Tense is present perfect tense ini digunakan untuk mengutarakan kejadian di masa lalu yang mempunyai konsekuensi pada masa sekarang. Nah, present perfect tense ini juga digunakan to describe an action or situation that started in the past but still continues in the present. Apa maksudnya? Nah, present perfect tense ini digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian yang dimulai pada masa lalu dan masih ada kelanjutannya sampai sekarang. Contohnya di sini. I have lived in North Sumatra since 2001. Nah, artinya di sini adik-adik, saya sudah tinggal di Sumatera Utara sejak tahun 2001. Nah, perlu adik ketahui bahwa present perfect tense ini artinya sudah ya. Jadi kita penanda dari present perfect tense ini adalah have atau has plus verb 3. Oke, kita lanjutkan lagi. Present perfect tense ini juga digunakan untuk menjelaskan kejadian berulang pada waktu yang tidak spesifik pada masa lalu dan sekarang. Contohnya di sini, we have visited Jakarta several times. Artinya adik-adik, kami sudah mengunjungi Jakarta beberapa kali. Artinya bagaimana? Dia sudah beberapa kali berkunjung ke Jakarta. Waktunya sudah berlalu, sudah lewat, tapi bisa saja di masa yang sekarang atau masa kedepannya dia akan berkunjung lagi ke Jakarta. Nah, yang terakhir adalah present perfect tense describes an action that was completed recently. Nah, penandanya kita gunakan kata just. Contohnya di sini, he has just finished his work. Dia baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Itu artinya. Nah, bagaimana formulanya saat kita mau menggunakan present perfect tense ini? Yang pertama, kita masuk ke verbal sentence. Yang verbal sentence tahu ya adik-adik, verbal sentence itu adalah kalimat yang mengandung kata kerja. Ingat ya. Nah, yang pertama kita masuk ke rumus yang positif. Yang positif ada subject plus have atau has plus verb 3 and object complement. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa I itu pasangannya have dan you, we, they juga pasangannya have dan she, he, it pasangannya has ya adik-adik. Nah, untuk kalimat positif di sini contohnya you have watched this movie. Kamu sudah menonton film ini. Kan untuk verbal sentence yang bentuk kalimatnya negatif. Jadi formulanya adik-adik yang pertama subject plus have atau has plus not. Ingat kalimat negatif mengandung kata not dan diikuti oleh verb 3 dan object complement. Contoh kalimatnya di sini adalah kita pakai kalimat yang kita pakai tadi di kalimat positif. You have not watched this movie. Atau kita singkat have not-nya menjadi haven't. Menjadi you haven't watched this movie. Oke, sekarang kita masuk ke interrogative sentence. Jadi rumusnya adalah kita dahulukan si kata have dan has-nya, terus diikuti subject, terus diikuti verb 3 dan object complement. Kalau dimasukkan ke dalam kalimat, have you watched this movie? Sudahkah kamu menonton film ini? Nah, kalau kita menjawab, kita jawab dengan yes, I have jika iya. Jika tidak, kita jawab no, I haven't. Sekarang kita masuk ke nominal sentence. Kalau tadi verbal sentence mengandung kata kerja, nominal sentence tidak mengandung kata kerja ya adik-adik. Nah, untuk formula untuk kalimat yang positif, rumusnya adalah subject plus have atau has plus been plus napa. Adik-adik tahu kan napa? Kemarin sudah dijelaskan oleh Miss Rizna. Noun, adverb,
pronoun dan adjective plus object complement. Contohnya di sini, she has been here since last week. Dia sudah di sini sejak minggu lalu. Nah, yang kedua, masuk ke negative sentence, subject plus have or has plus not plus been plus napa plus object complement. Contohnya, she has not been here since last week. Yang ketiga itu interrogative sentence untuk nominal sentence. Nah, sama seperti yang verbal tadi, have atau has-nya kita dahulukan diikuti oleh subjek, terus been, napa, and object complement. Nah, contohnya di sini, has she been here since last week? Apakah dia sudah di sini sejak minggu lalu? Nah, bagaimana cara menjawabnya? Sama seperti yang verbal sentence tadi. Kalau iya, yes, she has. Kalau tidak, kita jawab no, she hasn't. Kita masuk ke interrogative sentence needs information. Kalau tadi sebelumnya di kalimat verbal dan nominal, di interrogatifnya kita menjawab hanya dengan yes or no. Namanya itu short answer. Nah, ini dengan jawaban yang lebih informatif. Untuk rumusnya kita gunakan question word plus have or has plus subject and followed by verb 3 and object complement. Contohnya, who has taken my pen? Siapa yang sudah mengambil pulpenku? Ini kalimat verbal ya adik-adik. Nah, jawabannya siapa? She has taken my pen. Dia sudah mengambil pulpenku. Yang kedua, menggunakan kalimat nominal. When has she been here? Kapan dia sudah di sini? Kapan dia di sini? Jawabannya kita, she has been here since last week. That's all for our lesson today. Thank you for watching this video and don't forget to like, subscribe, and share, and see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.